Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina dari Prodi Sistem Informasi NIM 05056991 UPBJJ Kota Pekanbaru. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 jaringan komputer, yaitu mengenai simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Baiklah, berikut langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Di dalam tugas 3 praktikum jaringan komputer, yang di sini saya diberikan tugas yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ini saya sebelumnya sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracker. Langsung saja masukkan 4 PC. PC dan 1 buah switch. Lalu hubungkan dengan kabel. Di sini saya akan memasukkan IP address yang untuk PC 0 supaya terhubung ke jaringan. Untuk IP address PC 0, saya memberikan IP addressnya 192.168.0.1. Nah, untuk IP address selanjutnya, saya akan menambahkan dengan nomor yang sama, cuman di bagian paling akhir nanti akan berbeda. Untuk PC 01, PC 01, PC 12, PC 23, PC 34. Nah, lakukan cara ini ke semua komputer, ke semua PC-nya. Setelah memberikan IP address ke semua PC, maka langkah selanjutnya yaitu kita tes apakah servernya terhubung atau tidak. Langsung saja untuk PC 0, kita ping. Masukkan IP address yang kita buat di PC 0 tadi. Tadi saya membuat 192.168.0.1. Untuk PC 0 di sini berhasil, telah terhubung. Selanjutnya lakukan hal yang sama ke PC-PC selanjutnya. PC 1 berhasil terkoneksi juga. PC 2 juga berhasil. PC 3 juga terkoneksi, juga berhasil. Selanjutnya, soal 1 berarti sudah selesai kita kerjakan dan telah berhasil semua. Selanjutnya, soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena di sini sudah ada 4 komputer, berarti saya tinggal menambahkan server HTTP-nya saja. Langsung saja 1 server. Di sini saya ganti namanya menjadi server HTTP. Kita hubungkan ke jaringan, ke kabel. Selanjutnya kita ubah. Kita masukkan IP address-nya. Yang sebelumnya tadi di PC 3 IP address-nya yang terakhir 0.4, maka di sini saya akan berikan IP address yang address-nya 0.5, 192.168.0.5. Setelah memberikan IP address untuk server HTTP, selanjutnya ke bagian setting, masukkan DNS server.
Nah, di sini kita berikan DNS servernya 192.168.0.5 sama dengan yang untuk IP address-nya. Langkah selanjutnya saya akan memastikan 4 komputer ini terhubung ke server HTTP. Kita uji di PC 0. Ini kita klikkan IP address untuk server HTTP 192.168.0.5. Berhasil, PC 0 berhasil terhubung. PC 1 juga berhasil. Selanjutnya PC 2. PC 2 juga berhasil. Terakhir, PC 3 juga berhasil. Maka untuk soal nomor 2 telah selesai kita kerjakan. Selanjutnya soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baiklah, di sini saya tinggal memasukkan server untuk DNS-nya. Saya ubah namanya menjadi server DNS. Masukkan IP address-nya. Tadi terakhir IP address untuk HTTP yang akhirannya 0,0.5, maka untuk DNS selanjutnya 192.168.0.6. Setelah memberikan IP address, selanjutnya kita masuk ke bagian service, bagian DNS service on. Sini saya memberikan contohnya tugas.com. Masukkan IP address yang server HTTP. Kita tambahkan kabelnya. Lupa tadi memasukkan kabel. Seharusnya tadi kita berikan kabel terlebih dahulu. Cuman tadi saya lupa. Jadi ini kita tunggu sampai kabelnya berwarna hijau. Setelah itu, langkah selanjutnya kita berikan server DNS ke keempat komputer. Ke bagian setting, kita masukkan DNS servernya 192.168.0.6 yang DNS tadi. Lanjut ke PC 1. Lakukan ini seterusnya. PC 2 juga sama, 192.168.0.6. Langkah selanjutnya, saya akan menguji server DNS-nya terhubung atau tidak ke keempat PC ini.
sebelumnya tadi saya memasukkan contohnya tugas.com, maka di sini saya akan mengetikkan tugas.com. Nah, maka untuk PC0 berhasil terhubung. Selanjutnya, PC1 juga berhasil terhubung. Selanjutnya, PC2 berhasil terhubung juga. Terakhir, PC3. PC3 juga berhasil terhubung. Untuk tugas 3, maka telah berhasil dan komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Selanjutnya soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lalu lakukan perintah ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 bisa terhubung. Ping dari komputer PC1 ke PC0. Buka web browser akses ilkom.com dari PC1 dan buka web browser akses penilkom.com dari PC0. Baiklah, saya akan membuat seperti ini. Sebelumnya yang tadi saya hapus saja terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memberikan nama dulu di sini ilkom.com. Selanjutnya ke router di bagian jaringan atas. Jaringan atas saya memberikan IP address-nya 10.0.0.1, lalu aktifkan port statusnya. Dan untuk jaringan bawah 192.168.1.200. Aktifkan port statusnya. Nah, fungsinya itu untuk mengubah jalur kabel yang ini dengan yang ini sampai berwarna hijau. Maka artinya kalau sudah berwarna hijau, kabel berjalan dengan baik. Selanjutnya saya ke DNS server. Kita ubah IP address-nya. DNS servernya di sini saya buat IP address-nya 10.0.0.4. Maka untuk IP address selanjutnya, maka di angka terakhirnya itu bakal angka sebelumnya. Maka nanti untuk server IP address selanjutnya 10.0.3. Ke bagian setting, default gateway-nya kita masukkan DNS server ini sama semua untuk ke yang ini. DNS servernya sama semua. Ke bagian service, HTTP dan HTTPS-nya kita off-kan.
Selanjutnya ke ilkom.com. Bagian IP address yang tadi akhirannya 4, maka di sini sama seperti yang saya bilang tadi, akhirannya akan 3 dan seterusnya akan berkurang 1. 10.0.0.3. Bagian setting DNS gateway-nya sama, default gateway-nya juga sama, 10.0.0.1, DNS servernya juga. Selanjutnya ke PC 0. IP address-nya 192, IP address-nya 10 0.0.2. Yang tadi di ilkom.com 3, maka di PC 0 akhirannya 2. Kita setting default gateway 1. Selanjutnya kita ke PC1. Nah, tadi saya menginputkan di router untuk jaringan bawah, yaitu satu IP address-nya itu 192.168.1.200. Maka untuk IP address PC1 dia akan mengikuti juga 192.168.1.1. Di bagian setting, default gateway-nya masukkan yang server router tadi. Server router tadi 192.168.1.200. Dan servernya sama 10.0.0.4. Lanjut ke pendilkom.com. Gateway-nya masukkan server router yang tadi, jaringan router. Di sini saya akan melakukan edit index di ilkom.com di bagian service, di edit supaya nanti pas kita jalankan itu ada bacaannya. ilkom.com berhasil selanjutnya di server pendilkom.com juga. Selanjutnya saya akan mengatur DNS server agar bisa terhubung ke ilkom.com dan pendilkom.com. Ke bagian service, lalu DNS, aktifkan DNS service-nya. Di sini tambahkan ilkom.com. Masukkan IP address ilkom.com.
selesai. Selanjutnya, lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Lakukan ping PC0 dari PC0, lakukan ping PC1. Ping, masukkan IP address PC1 192. Berhasil. Selanjutnya, ping dari komputer PC1 ke PC0. Maka kita lakukan ping dari PC1 untuk PC0. Berhasil terhubung. Selanjutnya, buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. PC1 web browser ilkom.com. .com berhasil diakses. Berhasil ya. Selanjutnya, buka web browser akses pengilkom.com dari PC0. PC0 web browser pengilkom.com berhasil diakses. Baiklah, di sini untuk tugas 3 jaringan komputer telah saya lakukan dan di sini berhasil semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.